Jepang, bersama dengan pasukan poros, berhasil memenangkan perang melawan sekutu pada masa peperangan dunia kedua, sehingga Jepang menguasai hampir seluruh daerah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penguasaan terhadap Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu oleh Tentara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kalimantan Barat merupakan salah satu kepulauan Indonesia yang dikuasai oleh tentara Jepang Angkatan Laut, di mana menurut rumor, tentara Angkatan Laut Jepang lebih kejam dan tidak manusiawi. Kedatangan Jepang di Kalimantan Barat diwarnai dengan segelintiran rombongan tentara masuk dan mencoba mengambil hati rakyat pribumi dengan semboyannya. Jepang adalah cahaya Asia. Jepang adalah pelindung Asia. Dan Jepang adalah pemimpin Asia. Namun, semua yang dikatakan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan tentara Jepang setiap harinya. Penganiayaan serta kekerasan terjadi setiap hari. Eksekusi umum menjadi tontonan wajib atas kekuasaan tentara Jepang, dan hal itu akan terjadi bagi mereka yang mencoba melawan. Datanglah seorang dokter bernama Rubini, satu-satunya dokter yang ada di daerah Mempawah, dan membangun sebuah rumah sakit. Banyaknya pasien yang merupakan korban dari kekerasan dan penganiayaan tentara Jepang membuat hati nurani Dr. Rubini tergerak untuk menyelamatkan Kalimantan Barat. Kemudian dia menutup rumah sakitnya dan mengundang seluruh tokoh penting yang ada di Kalimantan Barat untuk melakukan rapat rahasia di Pontianak. Ketika hari rapat besar itu tiba, pertemuan rahasia yang dilaksanakan di Pontianak itu pun dihadiri sejumlah tokoh besar. Di antaranya ialah para raja dan sultan keraton Melayu, kaum intelektual atau cendekiawan, tokoh agama, tokoh ekonomi dan pengusaha, dan panglima perang. Setelah seluruh undangan datang menghadiri rapat tersebut, Dr. Rubini pun memulai agenda rapat dengan menceritakan seluruh alasan mengapa dia mengundang seluruh tokoh penting dan tergerak untuk mengusir Jepang dari tanah Kalimantan Barat. Pada hari itu juga disetujuinya gerakan persatuan, di mana seluruh rakyat Kalimantan Barat bersatu untuk mengusir seluruh tentara Jepang dari tanah Kalimantan Barat. Namun, tidak disangka, ada dua orang pengkhianat yang membocorkan hasil rapat rahasia itu kepada Jepang hanya untuk mendapatkan imbalan. Mendengar hasil rapat rahasia itu, Jepang dengan sigap melakukan operasi penculikan terhadap seluruh tokoh yang menjadi peserta rapat rahasia tersebut, agar tidak terjadi pemberontakan. Operasi penculikan dimulai dengan menculik para raja di keraton. Dengan alasan akan menyekolahkan raja dan keturunannya ke Jepang, seluruh raja dari berbagai daerah diangkut ke dalam truk berlapis terpal. Selain para raja, anggota rapat lainnya serta warga yang tak tahu akan insiden itu diangkut paksa dari rumahnya dengan tangan terikat dan kepala ditutup kain. Kemudian, setiap pintu rumahnya ditandai dengan huruf Warui Hito yang berarti orang jahat, sehingga tidak ada masyarakat pribumi yang berani mendekatinya. Orang-orang yang diangkut paksa tersebut digiring dan diangkut ke dalam truk berlapis terpal. Seorang sultan bernama Sultan Hamid II selamat dari insiden penculikan dikarenakan sedang bersama istrinya di Belanda. Seluruh truk yang mengangkut masyarakat pribumi akhirnya sampai di tujuan terakhirnya, yaitu Desa Mandor. Semua orang digiring menuju sebuah hutan. Kemudian, kain kepala mereka dilepas dan diperintahkan untuk menggali sebuah lubang besar yang akan menjadi kuburan mereka sendiri. Setelah itu, mereka semua digiring kembali ke sebuah halaman untuk melakukan upacara agama Shinto. Upacara agama Shinto merupakan upacara keagamaan Jepang
di mana mereka harus hormat ke arah matahari untuk menyembah dewanya. Setelah melakukan upacara sakral tersebut, tentara Jepang pun memulai aksinya dengan menyiksa seluruh korban yang ada, sampai di mana para korban tak mampu lagi menahan siksaan. Kemudian, mereka yang tak mampu lagi bergerak digiring kembali menuju lubang yang telah mereka gali sendiri sebelumnya. Dan seluruh korban siap dieksekusi. Sultan Hamid II yang sebelumnya berada di Belanda pulang ke Pontianak. Setelah itu, dia langsung pergi untuk mengunjungi raja serta saudara-saudaranya di keraton. Namun, kabar yang ia terima ialah seluruh raja dan keturunannya sudah diberangkatkan ke Jepang untuk disekolahkan. Sultan Hamid II pun pergi menuju PBB untuk meminta bantuan mencari seluruh raja yang ada di Jepang. Keberangkatannya ke Jepang tidaklah berbuah baik. Tidak ada satupun ditemukannya raja dari Kalimantan Barat yang berada di Jepang saat pencarian. Setelah pulang ke Pontianak dengan kecewa, didapati 2 orang datang menuju keraton Sultan Hamid II dan mengabari adanya tumpukan tulang berserakan di desa Mandor dibawa oleh binatang liar. Setelah itu, Sultan Hamid II bersama timnya pergi untuk menelusuri di mana asal-muasal tulang itu berada. Tak lama setelah pencarian, ditemukanlah tumpukan tulang dengan banyaknya tulang manusia berserakan di mana-mana di dalam hutan desa Mandor. Setelah mendapatkan klarifikasi dari Jepang tentang seluruh kegiatan yang dilakukan Jepang di saat sebelum kemerdekaan Indonesia, didapatilah adanya operasi pembantaian besar-besaran yang pernah terjadi di desa Mandor. Dan demi menghormati para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan Kalimantan Barat waktu itu, dibuatlah makam di desa Mandor, sehingga sekarang dikenal sebagai Monumen Makam Juang Mandor.